Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Ngoleksi, Ngobrol Golek Solusi. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi teman-teman yang menjalankan, semoga puasanya lancar, ibadahnya tambah khusyuk walaupun kita sedang di tengah pandemi COVID-19. Oke, ingat gak sih tanggal 21 April itu diperingati sebagai momen apa? Tepat sekali, tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini, di mana momen untuk mengenang pahlawan perempuan yang luar biasa dalam memperjuangkan kebebasan, hak pendidikan dan kesetaraan hukum bagi perempuan. Nah, hari ini aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama teman kita yaitu Triana. Halo. Hai. Hari ini kita akan berbincang soal Kartini masa kini untuk mengenang dan memperingati Hari Kartini. Hai selamat Hari Kartini perempuan hebat. Iya, selamat Hari Kartini. Semoga kita menjadi wanita yang strong, ya, berpendidikan, terus yang pastinya nggak kebanyakan micin dan drama ya. Oke. Jadi ini momen-momen yang penting ya buat kita para perempuan ya. Kalau aku nanya sama kamu, di Hari Kartini ini harapan apa sih sebagai perempuan, harapan terbesar yang diinginkan gitu? Ini sebagai saya pribadi apa untuk seluruh perempuan Indonesia? Buat Triana sih. Kalau harapanku ya sebagai perempuan, aku tuh nggak mau ditindas oleh siapapun itu. Ya kadang sih kita boleh lah ya, namanya perempuan itu kan pasti harus kayak apa ya, ngerti lah, maksudnya mau lah kita dibimbing gitu ya. Tapi kan kalau aku pribadi, maksudnya selama misal aku ngambil keputusan, tapi misal kayak dari satu pihak itu keputusan itu nggak baik menurut aku, dan itu menurut dia itu baik gitu. Kadang aku tuh bingungnya di situ. Sedangkan kita tuh kan ya wanita kan ibaratnya serba salah sih ya. Tapi ya kalau di mata laki-laki tuh yang serba salah itu laki-laki, serba salah di mata perempuan. Tapi kalau menurut aku itu wanita itu ibaratnya kayak misal kita ngambil keputusan nih ya, ngambil keputusan tanpa kayak ada persetujuan dari seorang laki-laki itu kayak belum afdal gitu loh. Belum afdal gitu ya, kayaknya nggak patut gitu. Sedangkan kita sebagai wanita kan kita juga punya hak untuk bersuara ya, hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi kayak sejauh ini kita itu masih kayak di bawah kaum laki-laki gitu. Ya sih, aku juga berharap ketika di momen Hari Kartini ini itu lagi ya, karena dulu Ibu Kartini itu memperjuangkan kebebasan dalam artian perempuan itu ya bebas melakukan apa yang dia inginkan. Betul. Gitu. Misalnya dalam berpendidikan, dalam mengeluarkan pendapat, argumentasi, dan aku berharapnya sih di momen Kartini ini aku sebagai perempuan itu lebih didengar lagi gitu, lebih dikasih peluang dalam hal apapun ya mungkin. Iya, benar-benar. Kan kalau kayak dari Kartini ini kan Bu R.A. Kartini tuh pengen kan kayak kederajatan antara wanita sama pria itu sama gitu loh. Dalam artian ya seperti pendidikan tadi, terus pekerjaan. Jadi wanita itu nggak cuma di rumah, kita juga harus keluar lapangan gitu. Tapi kalau dari situ sih banyak sih sekarang yang udah menerapkan wanita tuh nggak cuma di rumah aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal perempuan, pernah nggak sih dapat tanggapan atau statement dari lingkungan kamu, misalnya tetangga, entah keluarga atau teman terdekat bahkan ya, kayak ya udah sih kamu tuh perempuan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar juga ujung-ujungnya di dapur gitu loh. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih kayak dapat kayak gitu. Ya kebanyakan di lingkungan masyarakat lah ya. Kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi, toh juga akhirnya di dapur di rumah kayak gitu kan. Ya kalau menurut aku pribadi sih perempuan emang harus berpendidikan tinggi, karena dari kayak kata-kata orang lain kan emang ya kecerdasan itu
dari seorang ibu ya. Tuh. Jadi ya intinya pendidikan itu penting banget buat kita sebagai kaum pria. Karena kalau menurut aku pribadi, yang namanya pendidikan, ilmu itu kan sampai dibawa kita mati gitu loh. Terus kalau kita berpendidikan itu mungkin kita antisipasi untuk dibohongin oleh laki-laki lah ya. Orang kita berpendidikan aja masih sering dibohongi gitu maksudnya. Apalagi yang kayak nggak minim pendidikan sih, tapi ya beda juga gitu loh pemikiran. Ya sama sih, aku dulu juga sebelum kuliah waktu masih sekolah lulus kan ya kita bingung ya mau kuliah di mana gitu. Aku sempat banget diginiin sama tangga aku. Itu secara nggak langsung, tapi aku dengar ngapain sih kuliah jauh-jauh ke Jakarta, toh ntar juga pulang lagi ke kampung, ujung-ujungnya nikah dan lu bakalan di dapur gitu loh, stay di dapur dan ya buat apa kuliah, buang-buang uang doang. Tapi aku mikirnya gini loh, kuliah itu emang nggak pendidikan itu nggak menjamin hidup kita bakal enak. Pendidikan itu nggak ngejamin kita bakal dapat kerjaan yang bagus. Betul. Pendidikan itu nggak menjamin kita punya uang yang melimpah. Betul. Tapi satu hal yang perlu diingat, pendidikan itu membentuk pola pikir kita, membuka mindset kita, membuka wawasan kita. Betul. Aku kalau ditanya pun ya kamu kuliah selama ini dapat apa sih? Ya udah kuliah ya udah gitu aja gitu ya nggak sih? Kayak gitu aja. Tapi satu hal yang nggak didapetin yaitu pola pikir. Pola pikir kan emang terbentuk dari pengalaman belajar kita kan sebenarnya. Kalau kamu sendiri ketika denger kenapa perempuan harus sekolah tinggi, yang membuat kamu menepis alasan itu apa sih? Yang akhirnya ujung-ujungnya juga kuliah kan, kayak gitu. Iya, kalau menurut aku sih apa ya? Ya kayak kembali tadi ya ke yang Mbak Ati jelasin itu. Kalau ibaratnya dalam kayak hal perkuliahan itu, kalau menurutku sih emang kalau kita kayak kuliah sebagus apa univ kita, sebagus apa jurusan kita, biasanya kan pandangan orang, lah ini anak dulu kuliah di universitas baik, jurusan baik, kenapa kerjanya nggak sesuai dengan jurusan? Itu kadang yang aku bikin gedeg gitu loh. Kenapa sih orang itu memandangnya itu sebelah mata gitu loh, nggak mikirin kita itu kerja di sini tuh nyaman nggak kayak gitu loh ibaratnya itu. Iya kan, sebenarnya society kita sih masih yang menganggap kalau jurusan atau kuliah yang tinggi itu identik dengan pekerjaan yang lebih bagus. Betul gitu. Itu. Jadi itu yang perlu kita pahamkan ke masyarakat kita ya. Sebenarnya dari diri kita aja dulu sih. Maksudnya kalau kita ngubah ke masyarakat itu kan kita nggak bisa memaksakan mereka seperti pendapat kita kan. Ya. Sebenarnya kita bentuk dari diri kita sendiri. Iya itu karena pola, ya benar tadi, karena pola pikir kita itu beda-beda gitu loh. Orang yang kuliah aja kadang pola pikirnya berbeda juga gitu loh. Apalagi kayak orang-orang yang zaman dulu kayak gitu. Terus satu lagi, aku tuh sering banget diginiin sama bahkan keluarga aku sendiri diginiin. Nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi gitu. Kalau nggak gini, ya udah. Abis ini kamu nikah aja ya dulu, baru nanti kamu lanjut lagi kuliah gitu. Takutnya nanti kamu nggak laku, enggak? Kayak seakan-akan itu cowok itu bakal takut gitu sama kita, dan kitanya kayak ntar kamu bakal susah dapetin jodoh karena kamu terlalu mikirin pendidikan, karir ya. Pernah kayak gitu nggak sih? Iya pernah. Tapi kalau menurut aku kita nikah terus kuliah, menurut aku tuh nggak efisien karena kayak waktu muda kita itu terbuang-buang gitu loh. Orang yang kadang lulus langsung nikah itu aja kayak gimana gitu loh ya. Tapi kalau dalam artian misal masih kayak di batas sebelum nikah, misal kayak kepastian kayak gitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau kayak nikah itu aku kurang setuju juga karena itu ya kembali lagi ke status pekerjaan kayak gitu. Tapi setuju nggak ketika kamu sebagai perempuan dibatasi untuk keinginan keinginan untuk melanjutkan pendidikan karena ada bayang-bayang pasangan, paham nggak sih kayak lu jangan nikah, takutnya lelaki ini bakal minder ke lu gitu. Jadi lu nggak dapet jodoh gitu, nggak nikah, akhirnya jadi perawan tua kayak gitu, pernah nggak sih?
Pernah sih aku terbayangin kayak gitu, tapi ya aku bodo amat gitu. Bodo amat. Maksudnya bodo amat gak mikirin jodoh atau gimana itu? Ya menurutku kan kayak ibaratnya semakin tinggi kualitas seorang wanita, ya semakin tinggi juga kayak jodohnya gitu loh. Kalau orang-orang itu ya orang-orang bilang semakin tinggi kualitas kita, otomatis kan yang mendeketin tuh nggak sembarangan orang gitu. Iya, tapi kayaknya orang itu kenapa gitu, kenapa harus kita yang ngikutin mereka gitu loh. Iya benar. Jadi aku kayak mikirnya, aku yakinnya gini sih, maksudnya kalau emang dia nerima aku seperti ini, maksudnya dalam hal pendidikan atau hal lain, berarti dia yang terbaik buat kita. Kalau emang dia minder dengan background pendidikan kita, ya berarti dia bukan terbaik gitu aja. Iya, kan ya? Karena kan ya emang sih seperti yang slogan RA Kartini tadi, dia kan pengen mensejahterakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan itu sama. Ya ibaratnya yang laki-laki itu minder sama kita yang terlalu pendidikan tinggi itu berarti dia nggak gentleman kan. Soalnya kan ya ibaratnya laki-laki itu dituntut untuk kerja keras kan. Ya mau gimana dia harus bisa dong, harus punya prinsip kalau aku pantas untuk dia yang dia pendidikan tinggi, sedangkan aku cuma lulusan SMA, karena di situ aku mampu, entah itu mampu dalam dia sebagai pekerja keras dan bertanggung jawab. Soalnya kalau menurut aku pribadi, yang kembali tadi seorang pendidikan sarjana itu belum tentu dia sukses, dan seorang SMA itu belum tentu dia tidak sukses. Ya, betul. Semua itu kembali ke diri masing-masing. Ya benar sih. Tapi kalau bagi aku pendidikan tuh penting banget sih. Penting. Karena apa ya? Pendidikan itu ya bekal kita buat mengarungi kehidupan. Betul. Kayak samudra ya, bahtera cinta. Aduh, pusing saya jadinya ya. Ya itulah. Ngomong-ngomong soal Hari Kartini, kamu pengennya jadi perempuan yang seperti apa sih? Aku pengen jadi perempuan yang bener-bener perempuan pribadi. Aku pengen jadi yang dewasa. Pengen dewasa, pengen bisa ngelakuin apapun yang pekerjaan, ya nggak semuanya aku bisa lakuin ya, karena kan aku wanita dan aku punya batas kemampuan, baik secara fisik ataupun ya secara perasaan ya. Tapi aku pengen jadi wanita yang bener-bener multi talent, bisa semuanya dari pekerjaan laki-laki, tapi nggak semuanya pekerjaan laki-laki harus aku lakukan, karena ya emang wanita itu diayomi gitu. Jadi ya aku nggak pengen ngandelin seorang laki-laki, karena ya ibaratnya semuanya hanya titipan kan. Kalau kita ngandelin kaum laki-laki dan suatu saat nanti entah diambil oleh Tuhan atau mbak-mbak cantik cabelita, kan kita nggak tahu. Jadinya ya ibaratnya kita sebagai kaum wanita itu harus benar-benar mandiri, karena nggak semua yang kita punya itu bakal kekal abadi untuk kita gitu. Setuju banget. Perempuan tuh harus mandiri. Aku mandiri itu udah jadi salah satu prinsip sih ya. Iya. Nggak usah, bahkan kalau kita sama pasangan pun nggak boleh bergantung gitu. Kita hanya bisa bergantung sama diri kita sendiri. Betul, karena yang kita bisa andelin ya diri kita sendiri. Orang lain tuh cuma ibaratnya tuh background gitu loh. Nggak semuanya kita bisa gantung ke orang lain, karena ya tadi itu gitu. Aduh, aku ngomongin perempuan itu menggebu-gebu sendiri, karena kayak ngomongin diri sendiri gitu. Kadang apa ya, aku juga masih merasa beban gitu ketika jadi perempuan sekaligus muslimah. Itu jadi beban tersendiri, karena banyak banget di luar sana, banyak banget tanggapan-tanggapan masyarakat yang perempuan tuh harus kayak gini, perempuan gak boleh kayak gitu, perempuan harus ngelakuin ini, perempuan gak boleh ngelakuin itu. Betul. Perempuan itu harus lembut, gak boleh ngomong kasar, harus ya bener sih. Harus apa ya? I know, kayak apa ya? Kok banyak banget, aku pernah ngerasa kayak kok banyak banget gitu aturan buat perempuan. Betul. Kayak apa ya? Apa kita harus melakukan sesuatu hal yang ada bukan norma sih, tapi aturan-aturan yang dipercaya masyarakat kah? Atau kita harus melakukan hal yang kita sukai? Aku tuh pengennya kayak gitu loh, maksudnya aku perempuan, cuman aku ya pengen ngelakuin suatu hal yang gak ada batasan gitu. Betul. Kadang kan kita sebagai perempuan nih ya, Ti, kita kan kayak pernah
punya prinsip hidup sendiri gitu loh. Sedangkan prinsip hidup sendiri dan keputusan itu sudah kamu ambil matang-matang, tapi dari kayak sisi keluarga itu kayak nggak ngebolehin kamu gitu, karena nganggep kamu tuh masih kecil. Tapi sedangkan di situ tuh kamu udah punya prinsip dan itu insya Allah benar-benar udah matang di prinsip kamu gitu loh. Kadang tuh yang nggak adil untuk wanita itu. Dan sebelumnya itu alasannya bukan kapabilitas kita, tapi lebih ke karena kamu perempuan lah. Emang betul. Kenapa kita perempuan gitu loh. Dan aku sebelumnya ke situ, kalau mungkin lebih ke kapasitas kita, it's okay gitu. Makanya aku selalu bilang kerjaan apapun itu bisa dihandle sama perempuan gitu, kalau emang kapasitasnya memenuhi. Jadi nggak usah gender kita dijadikan alasan ya nggak sih. Perempuan tuh cuma jenis kelamin, kapabilitas itu ya balik lagi ke diri masing-masing orang kan. Itu aku paling sebel sih, maksudnya emang kenapa kalau kita perempuan, apa salahnya gitu, kalau kita mampu why not, kayak gitu sih. Iya sih, soalnya kan juga kadang ya emang sih kadang kayak keputusan keluarga atau orang tua itu kayak kadang terbaik, tapi belum tentu juga gitu loh. Kadang buat kita ya, kayak yang dia menurut dia baik untuk dia, tapi belum tentu menurut baik untuk kita gitu loh. Jadi itu kadang yang aku masih dongkol itu ya itu gitu, kayak nggak adil gitu loh. Andai kan bisa berontak ya pengen berontak, tapi ya gimana gitu loh, kayak masih tercengkang gitu. Karena budaya kita masih patriarkis banget, baik society maupun keluarga aku juga, keluarga aku orangnya juga patriarkis banget. Orang tua utamanya, tapi masih bisa diajak diskusi sih. Misalnya itu nggak sesuai gitu ya, aku mungkin bisa ngajak ngobrol mereka. Kalau emang alasan mereka itu bisa aku terima secara logika, ya aku terima. Tapi kalau enggak ya aku tetap aja gitu ngomongin ini. Kayak gitu sama keputusan gitu kan. Ya kadang kan orang kalau cerita atau berpendapat nggak harus orang lain itu sependapat kan. Yang penting kita dihargain aja gitu kan pendapatnya. Tapi kadang kayak nggak setuju sama pemikiran orang yang biasanya kalau udah ibaratnya kita sebagai kaum wanita ya, kita mau kayak ada ikatan kayak gitu loh. Ibaratnya kalau wanita itu kan ya emang tadi sih harus apa, kalau bisa itu kerja. Ya emang itu benar. Wanita nggak bisa ngandelin kaum laki-laki. Tapi kalau di sini tuh kayak mindsetnya biasanya kalau orang Jawa ya, kalau orang desa kalau udah dilamar ya pengen cepet-cepet nikah. Tapi tuh kayak bener-bener enggak, di situ tuh enggak semuanya tuh kayak gitu loh. Kayak menurut kamu gimana kalau kayak misal nih ya, ibaratnya kan kalau kita kan ngomongin tentang soal wanita nih, biasanya kan kalau dari kayak keluarga itu kan pengen kita sebagai wanita, kita udah sekolah tinggi, kita kepengen apa ya, anaknya tuh bener-bener layak gitu loh, layak dari versi dia ya, kayak bener-bener dari pekerjaan yang bener-bener mampu, apa kayak bener-bener udah pasti kayak gitu loh. Tapi dia itu masih terbawa mindset kayak misal orang Jawa kalau udah dikasih ikatan pasti pengen cepet nikah gitu loh. Kalau menurut kamu emang pandangan itu bener nggak? Kalau menurut aku sebenarnya kalau berkarir itu nggak dibatasi oleh pernikahan ya. Betul. Aku selalu bilang gini, pun sekalipun nanti aku nikah, aku pengennya pernikahan, status pernikahan itu bukan jadi hambatan buat kita tetap kerja di luar gitu. Ya balik lagi kita ngomong sama pasangan kita bisa diajak diskusi gak gitu. Kalau aku sih gitu ya, maksudnya walaupun udah nikah tapi itu bukan jadi hambatan buat perempuan untuk tetap berkarir kan. Sebenarnya juga berkarir atau mengurus rumah tangga itu bukan suatu pilihan sih. Kita bisa kok, buktinya benar. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh lihat gitu. Kita lihat orang tua kita aja ya. Kalau aku ngeliat ibu aku itu orang rumahan, tapi dia juga bisa berusaha, membuka usaha di samping mengurus rumah tangga bisa. Sebenarnya orang Jawa itu kan juga kayak gitu kan. Kita kalau balik lagi ke tradisi, orang Jawa walaupun di rumah tetap aja kan bisa berkarya di rumah. Benar banget. Pernikahan, status pernikahan itu bukan suatu hambatan kita nggak bisa keluar rumah gitu. Betul. Aku setuju sih, soalnya ya ibaratnya ya kayak status tunangan atau pernikahan itu nggak menghambat kita untuk berkarya gitu loh. Karena itu dari kesadaran diri kita sendiri gitu loh. Emang kita kan nggak pernah tahu ya akan nanti rezeki kita dan karir kita seperti apa. Tapi ya itu tuh nggak menutup kemungkinan kita untuk tetap maju gitu loh. Tapi sebenarnya itu
kadang aku bingungnya kenapa kalau orang wanita karir itu kayak seakan-akan jadi ancaman bagi kaum lelaki gitu. Padahal kondisi itu tuh bisa menjadi keuntungan bagi mereka loh. Ketika pernikahan mencari nafkah itu nggak cuma diandalkan oleh laki-laki kan. Jadi mereka kan kayak terbantu sama kita ketika kita bisa nyari uang gitu loh. Harusnya kalau lelaki jangan merasa tersaingi, tapi mereka malah mendukung kita karena udah membantu perekonomian juga kan di rumah tangga. Itu aku bingungnya di situ. Kenapa masih kolot mikir kalau kayak ini aja nih, kecil aja nih. Misalnya nih ya, si cowok gajinya lebih rendah dibandingkan si cewek. Aku pernah dapat pertanyaan itu dan aku mikir ya kenapa sih? Apa masalahnya gitu? Kalau nikah kan ibaratnya kita udah komitmen membangun rumah tangga berdua. Betul. Di satu sisi gini sih, kalau nikah itu bukan berarti perempuan menyerahkan hidupnya ke laki-laki untuk ditanggung sepenuhnya kan. Betul. Tapi kita membangun kehidupan yang bisa sejahtera berdua gitu loh. Betul. Biar nggak ada kesan kalau semuanya itu kesejahteraan tanggung jawab si laki-laki. Ya sih benar. Juga kan setinggi apapun derajat wanita, kalau kita udah berumah tangga ya kita tetap berada di bawah imam. Itu anggapan aku kurang setuju, jujur banget aku kurang setuju sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya kurang setuju karena kita ya bener kembali ke komitmen itu dan kita di sini tuh berjalan berdua-dua, bukan kayak saing-saingan gitu loh, siapa yang banyak uangnya dan siapa yang kecil uangnya. Karena di sini ya ibaratnya kata orang Jawa kan ya yang ada mana itu yang dipakai, ya udah kayak gitu. Aku kurang setuju sih yang bilangnya kalau di rumah tangga perempuan sebagai makmum, laki-laki sebagai imam. Aku selalu bilang gini sama pasangan aku, bilang cukup di sholat aja kamu sebagai imam. Aku sebagai makmum di belakang. Tapi kalau udah berumah tangga itu aku pengen di samping, jadi partner. Iya gitu. Benar-benar. Jadi partner itu ketika mengambil keputusan kita dilibatkan. Kan kita seneng aja gitu loh ya. Iya benar. Kalau suara kita didengarkan sama pasangan kita ketika mengambil keputusan, kita selalu dilibatkan gitu loh. Iya. Itu sih pakai kalau udah kayak ibaratnya wanita itu nggak ada, ya nggak membedakan gitu loh. Karena ini banget tahu Tri, kalau kita misalnya ya udah perempuan tuh jadi makmum di dalam rumah tangga itu kayaknya seakan-akan wanita di bawah laki-laki. Ya benar. Kayak seakan-akan kita tuh nggak bisa bergerak sendiri gitu. Sedangkan kita di sini tuh punya kemampuan dan punya skill gitu. Ngapain kita harus ngandelin laki-laki gitu kan? Bukan berarti kita nggak butuh laki-laki ya guys. Gitu sih intinya. Ya ibaratnya kita pengen mandiri dengan cara kita masing-masing untuk sebagai kaum wanita. Aku mau nanya, kalau prinsip hidup kamu apa sih sebagai perempuan? Kalau prinsip hidup aku ya itu tadi, aku nggak mau disetir sama yang namanya laki-laki. Karena aku di sini aku punya jati diri sendiri, aku punya prinsip hidup sendiri karena aku emang terbiasa dari kecil aku hidup mandiri. Mungkin aku dewasa karena dididik oleh keadaan lah ya. Jadi kayak di sini ngapain kayak aku harus gantungin ke laki-laki, karena aku sendiri aja, selama aku mampu ya aku pasti lakuin. Aku tipikal nggak mau aku ngandelin seseorang karena ya aku nggak tahu orang itu mau ninggalin aku kapan. Jadi kalau di mindset aku sendiri ya aku pengen jadi benar-benar wanita tangguh. Aku pengen jadi wanita yang seutuhnya ya nggak cuma ngandelin laki-laki. Ya mungkin itu sih. Kalau kamu biasa gimana? Sih kamu sejauh ini udah Iya, ya ibaratnya kayak gitu loh. Kayak menurut dia nggak gampang jadi wanita. Emang nggak gampang karena hidup ya itu sawang sinawang. Menurut dia wah enak ya, tapi menurut kita nggak tahu perjuangan kita seperti apa. Gitu. Iya, aku juga gitu sih. Aku kalau dalam hidup itu aku ingin ngelakuin sesuatu hal yang menurut aku baik. Karena kita kan nggak bisa maksa kita tuh nggak bisa dengerin omongan orang lain ya. bener. Mungkin orang lain bilangnya itu baik tapi menurut kita enggak. Betul itu. Jadi aku selalu bilang gini, aku akan ngelakuin apapun hal itu yang menurut aku baik, selagi itu nggak mengganggu orang lain. Betul. Itu bakal aku lakukan. Aku gitu sih. Kadang yang aku masih kurang setuju ya tadi gitu loh, kita tuh punya pandangan masing-masing, tapi sedangkan dari keluarga kita itu kayak masih mengelarang gitu loh. Kadang aku yang masih gedeknya itu kayak kita tuh sebagai kaum wanita yang
dianggap sebagai anak kecil yang nggak tahu kita tuh mau kemana. Tapi justru yang kayak anggapan orang itu belum tentu dia itu baik menurut kita gitu loh, Ti. Kadang aku ya sebelku di situ gitu. Sama sih, sama. Iya kan. Ini curahan hati perempuan ya jadinya ya guys. Oke, 3 hal yang harus dimiliki buat Kartini masa kini. Apa aja? Yang pertama yaitu jadi wanita yang benar-benar strong. Yang kedua itu berpendidikan itu perlu. Dan yang ketiga yang pasti itu jangan mau dibodohin. Pokoknya jangan bodoh dan jangan kebanyakan micin atau drama. Udah sih prinsip 3 itu. Oke, kalau aku apa ya, kalau perempuan Kartini masa kini itu apa ya? Ayo apa? Canda apa? Oke, kalau aku perempuan Kartini masa kini itu independen, mandiri, cerdas. Iya, udah cukup sih itu. Iya benar. Aduh, panjang banget ya obrolan kita hari ini, seru banget. Ya kalau kayak menjunjung apa ya martabat wanita tuh kayak benar-benar kitanya yang menggebu-gebu ya. Betul, karena kayak kita nggak mau ditindas gitu. Iya, karena selama ini kita kayak ngerasa oh ini nggak adil, iya, nggak adil banget. Bahkan wanita. Urusan sepele, bukan sepele sih ya. Masalah-masalah perempuan yang sampai saat ini nggak tertangani pun kayak pelecehan aja. Betul. Aku heran sumpah ya. Pelecehan aja nih, perempuan yang jadi korban, perempuan yang disalahin coba. Betul. Kayak pakaiannya yang katanya mengundang syahwatnya lelaki. Aku nggak paham sih itu. Ya ibaratnya gimana ya, kita tuh hidup dengan banyak dengan orang lain gitu loh. Karena kan ya pandangan orang tuh kan berbeda-beda ya kan. Kadang yang kayak mau yang masih ya nggak sosokan hijrah sih, maksudnya ya kayak ibaratnya kita kan ilmu agamanya masih cukup kurang banyak gitu kan ya. Tapi kalau kita mau pandangan kayak pakaian kayak gitu kan, kita nggak menutup kemungkinan ke diri kita sendiri. Kalau kayak ibaratnya kalau kita mau berpakaian, kalau mau ngomongin akhlak atau apapun itu tuh masih panjang banget gitu loh. Itu tuh nggak bisa dipaksa. Itu tuh karena dari kesadaran diri kita sendiri sih, gitu. Maksudnya apa ya, tubuh perempuan itu kan otoritas dirinya sendiri. Iya, kan. benar. Mau dipakein baju panjang terserah, mau dipakein baju pendek juga terserah. Yang penting kan dia nyaman gitu loh. Urusan itu syahwat atau enggak kan itu urusan si lelakinya sendiri. Benar. Hanya membedakan manusia dengan hewan. Kalau manusia dikasih otak buat berpikir gimana menyelesaikan urusan dia dengan si syahwatnya itu dengan suatu hal yang nggak merugikan orang lain. Betul. Ya itulah sebenarnya apa ya, kayak pemahaman kayak gini tuh perlu kita edukasi para kaum perempuan biar nggak merasa tersudutkan terus gitu loh. Iya, karena sayang banget, karena yang selalu bahkan ya yang menyalahkan itu kadang perempuannya sendiri loh. Jadi kan ya bingung juga ya kitanya. Oke, panjang banget Triana. Panjang banget kayak jalan tol. Canda. Dan masih aja pengen diterabas aja. Iya, karena apa ya? Kalau udah ngomongin wanita tuh kayak bener-bener semangat gitu. Iya, bener banget. Oke, selesai sudah perbincangan kita hari ini mengenai Kartini masa kini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Dah.